Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, berapa banyak nikmat yang kita pakai, yang kita nikmati sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu seluruhnya merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semuanya diciptakan untuk manusia. Kita lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kamu di situ siapa itu, Pak? Manusia. Artinya Allah menjadikan semua yang ada di bumi untuk diciptakan ikan. Ikan untuk manusia atau manusia untuk ikan? Ikan untuk. Sudah berapa banyak habis ikan? Tidak terhitung. Diciptakan ayam, ayam untuk manusia atau manusia untuk ayam? Ayam untuk manusia. Sudah berapa banyak habis ayam? Tidak terhitung. Belum lagi buah-buahan, sayur mayur, minyak, gas, besi, emas, nikel, segala macam. Ternyata kesemuanya itu diciptakan untuk manusia. Persoalannya, kenapa untuk manusia diciptakan? Ternyata manusia sudah bikin kontrak kerja dengan Allah. Semuanya sudah dinikmati, Bu? Nasi sudah dinikmati? Ayam? Ikan? Buah-buahan? Sudah. Ternyata itu ada kontrak. Apa kontraknya? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah alas samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Amanah itu apa? Dijelaskannya 12:33. Yang dimaksud dengan amanah di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Kalau begitu, apa itu tugas-tugas keagamaan? Salat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Itulah tugas-tugas keagamaan. Dan tugas keagamaan itu sudah diajukan terlebih dulu kepada langit, kepada tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Kenapa mereka enggan memikul amanat itu? Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat. Bayangkan itu, Bu. Setelah tugas agama ini ditawarkan kepada langit, menolak. Ditawarkan kepada bumi, mengelak. Ditawarkan kepada gunung-gunung, menolak. Lalu diambillah tugas ini oleh manusia. Jadi Pak, biluang boleh dilantik. Kalau perlu dibayar, Pak. Bumi sudah menolak, langit sudah menolak, tapi manusia itu langsung mau mengambil, memikulnya. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, Pak, rupanya di sini karena manusialah yang mengambil tugas keagamaan itu,
Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, manusia yang mengambil tugas itu, amanah itu. Oleh karena manusia yang menjalankan tugas keagamaan itu sebabnya diberikan semuanya untuk manusia. Ini fasilitas, ini gajinya, ini sarana dan prasarananya. Bagaimana akan menjalankan tugas kalau gaji tidak ada? Bagaimana akan menjalankan dinas kalau sarana dan prasarana tidak ada? Itu sebabnya semuanya diciptakan untuk manusia. Ibu-ibu, kalau pesta, ada syukuran, ada macam-macam, ada enggak mesan ayam? Pesan ayam sekian porsi, ya Bu? Pesan ikan sekian porsi, ada seperti itu? Maka dipesanlah ayam, dipesanlah ikan, dipesanlah ini dan itu. Kenapa? Karena semuanya diciptakan untuk kita. Saya tidak bisa membayangkan, andaikan tugas agama ini diambil oleh gunung. Gunung yang memegang tugas agama ini, untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, dipegang oleh gunung. Suatu saat gunung ini pesta. Barale Gunung Merapi jo Gunung Singgalang. Lalu dia juga pesan makanan. Nah, bisa saja yang dia pesan, saya ingin manusia-manusia sekian porsi. Namanya gunung pesta, porsinya satu gunung makannya mungkin 1000 manusia. Dipesannya itu. Maka manusialah yang dipesan oleh gunung. Kalau tugas keagamaan itu dipegang oleh gunung. Nah, sekarang siapa yang megang tugas keagamaan itu? Maka semuanya diciptakan untuk manusia. Oleh karenanya sudah dipakai sarana dan prasarana itu, Bu? Sudah. Lalu dinas dengan Allah sudah dijalankan sebahagian. Nah, ini ada ndak orang yang dinas dengan Allah dijalankan dengan baik, lalu pun apa yang diciptakan oleh Allah dinikmatinya? Ada seperti itu? Sebaliknya, ada ndak orang seluruh sarana dan prasarana yang diciptakan oleh Allah untuknya, lalu dia nikmati, dia makan, dia cari, itu kerjanya setiap hari, tapi dinas dengan Allah tidak dia laksanakan? Ada ndak yang seperti itu? Nah, ini masalahnya, Bu. Jadi rupanya tidak sembarang-sembarang saja makan ikan itu. Sebentar tiba di rumah makan, tiba di Bungui, tiba di Siko di situ. Rupanya semuanya itu diciptakan karena kita dinas dengan Allah. Oleh karenanya perlu ndak dinas ini diperbaiki, Bu? Perlu, karena nikmat sudah demikian banyak dan itu nanti diaudit. Kita lihat kan ayatnya nanti. Ayat tentang mengaudit. Oleh karenanya dikeluarkanlah SK. Kita dinas dengan mana SK-nya? Ini surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi itu berdinas kepada Allah, dinas dengan Allah. Nah, oleh karenanya sebetulnya kita di dunia ini mengapa, Bu? Berdinas. Kepada siapa kita berdinas? Kepada Allah nih. Sebetulnya kita lahir ke dunia adalah untuk berdinas. Kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Persoalannya nanti adalah, di samping itu kita juga dinas dengan yang lain. Ada dinas dengan yang lain, Bu? Dinas dengan pemerintah, dinas dengan swasta, dinas dengan ini, dengan itu. Boleh dinas dengan pemerintah? Boleh. Boleh dinas dengan swasta? Boleh. Boleh dinas dengan yang lain. Sepanjang dinas itu tidak melalaikan kita dinas dengan Allah. Coba kita lihat ya, Pak. Ayatnya surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari dinas dengan Allah. Harta dan anak
mewakili dari seluruh kegiatan manusia, dari seluruh kekayaan manusia, mewakili. Artinya, jangan dunia ini melalaikan kamu dinas dengan Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dia dinas dengan ini, tapi melalaikannya dia dinas dengan Allah. Dia dinas dengan ini, tapi melalaikan dia dinas dengan orang itu adalah orang yang merugi. Untuk itu sebetulnya, Bapak Ibu, orang yang dinas dengan Allah itu sebetulnya ditetapkan dulu waktu sholat subuh jam berapa, waktu sholat zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Lalu bekerja dinas dengan yang lain itu di antara-antara itu. Sehingga dinas dengan yang lain terjalankan, dinas dengan Allah tidak lalai. Ada enggak orang, Bu? Kerja dulu yang ditetapkan. Kerja 1, 2, 3, 4. Sudah azan zuhur orang, kerja belum selesai. Maka dia tetap bekerja. Kapan dia sholat zuhurnya? Bila waktu lapang. Rupanya waktu lapang jam 2:30. Maka jam 2:30 lah dia sholat zuhur. Sholat asar kapan waktu lapangnya? 5:30. 5:30 lah dia sholat. Artinya dia mengutamakan dinas dengan yang lain, lalu melalaikan dinas dengan Allah. Nah, ini diaudit nanti. Untuk itu, Bapak Ibu, ada enggak orang yang karena rapat, yang karena itu, lalu dia tidak melaksanakan sholat, ditunda sholatnya karena rapat belum selesai? Ada enggak, Bu? Ada. Dia takut kepada atasannya, takut atasannya marah, takut atasannya tersinggung. Ada itu, Bu? Tapi dia tidak takut Allah. Nah, itu persoalannya. Oleh karenanya silakan dinas, silakan kerjakan ini, kerjakan itu, sepanjang tidak melalaikan, sepanjang tidak melalaikan dinas dengan Allah. Jadi sebetulnya kita ke dunia pergi dinas. Dengan siapa kita dinas? Dengan Allah. Supaya dinas dengan Allah itu bisa terlaksana dengan baik, kita perlu kadang dinas dengan yang lain. Dinas dengan yang lain dalam rangka dinas dengan nah, harus seperti itu. Makanya semuanya niatnya itu karena Allah. Niatnya harus halal apa tidak, sah atau batal, harus diukur dengan itu. Kalau tidak, ini yang jadi persoalan nanti di padang mahsyar. Nah, Pak, oleh karenanya kita ternyata ke dunia pergi dinas. Kapan kita mulai dinas, Bu? Di dunia ini kita mulai dinas kapan? Semenjak balik. Semenjak balik kita dinas dengan Allah itu semenjak balik. Nah, kita dinas dengan Allah semenjak balik, mulai dinas. Sebelum balik kita kan lahir, lahir, minum, makan, sudah, Bu? Tapi dinas belum lagi. Itu apa namanya itu? Itu namanya tugas belajar. Tugas belajar. Kepada siapa tugas belajarnya? Kepada orang tua. Orang tua jadi instruktur. Tugas belajar karena mau dinas, gaji sudah dapat, dinas belum, tapi dia tugas belajar dia, Bu. Nah, di tugas belajar itu pada akhirnya apa kata Nabi? Muru auladukum bis sholat, suruhlah anak-anakmu sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika enggan kalau umur sudah 10 tahun. Pukul. Kenapa sampai begitu? Nah, kita lihat, Bu. Dulu orang balik itu kira-kira umur berapa, Pak? 15 tahun. 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Dulu. Kini semenjak ayam dulu kan ayam kampung, 6 bulan baru ayam ini bisa dipotong, baru bisa. Sekarang ayam 3 minggu sudah bisa. Nah, lihat
Maksud saya bukan ayamnya, makanan kita, makanan anak-anak kita, tontonannya, segala macamnya itu. Sekarang kabarnya sudah ada yang justru 10 tahun sudah balik. Ada ya Pak? 10 tahun sudah balik. Artinya kalau 10 tahun sudah balik, dia sudah mulai dinas 10 tahun. Kan luar biasa itu. Nah taruh 13 tahun normalnya. Orang dinas dengan Allah mulainya umur 13 tahun. Di situ dia mulai balik misalnya. Berarti 7 tahun latih sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul. Kenapa? Sebentar lagi dinas umur 13 tahun. Sehingga 10 tahun itu dia sudah terbiasa untuk sholat tanpa disuruh. Sudah bisa baca Al-Quran tanpa disuruh. Sudah datang ke masjid tanpa disuruh. Karena sebentar lagi mau dinas umur 13 tahun. Kan mau dinas itu, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Umur 13 tahun dia dinas dengan Allah. Umur 10 tahun kalau tidak juga sholat, pukul. Karena sebentar lagi mau dinas. Itu sebabnya seperti itu, Pak. Nah sekarang orang baliknya lebih cepat lagi. 12 tahun sudah balik, 11 sudah balik. Harus lebih cepat lagi diajarkan agama ini. Karena dia mau dinas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya begitu lahir, lah dapat gaji, Bu? Allah. Lah dapat sarana prasarana? Dinas salah? Belum. Dinasnya kapan? Setelah balik. Lalu di waktu lahir itu adanya apa namanya? Tugas belajar dengan orang tua. Nah, jelas nih, Bu? Jelas kedudukan. Kemudian kita dinasnya itu, Bu, sampai kapan kita dinas dengan Allah? Sampai akhir, ada yang sampai akhir hayat dinasnya dengan Allah. Tapi sampai hilang. Kenapa demikian? Walaupun umurnya panjang, tapi akal masih sehat. Umurnya 80 tahun, akalnya masih sehat, akalnya masih waras, masih sholat enggak, Bu? Masih puasa enggak? Masih dinas dengan Allah. Dia akalnya masih sehat. Tapi umurnya 40 tahun, akal hilang. Masih dinas enggak, Bu? Enggak dinas lagi. Jadi kalau ingin cepat berhenti dinas, nah, jadi oleh karenanya dinasnya sampai akalnya hilang. Ada orang yang hilang akalnya karena mati. Dengan mati itu hilang akalnya, lalu dia berhenti dinas dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau biasanya orang pensiun dengan pemerintah, dengan instansi, dengan swasta, itu umur berapa, Bu? 58, 60. Tapi dengan Allah batasnya adalah akal sehat. Kalau akal sudah hilang, tidak bisa dinas dengan Allah lagi. Tidak bisa dinas dengan akalnya sudah hilang. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kini masih sehat akal? Masih? Ada yang akalnya sehat lalu tidak dinas? Jadi sepanjang sehat akal kita harus dinas dengan Allah, menjalankan tugas-tugas keagamaan. Nah, nasi dimakan juga, air diminum juga, udara dihirup juga. Kan seperti itu? Dinas harus jalan terus. Kecuali kalau akal sudah hilang. Nah, Bu. Kemudian nanti kita lihat di sini, di dalam berdinas itu, kita lihat di dalam berdinas itu, Bu, kadang Allah memberikan teguran kalau sekiranya dinas kita lalai. Kalau dinas kita tidak dijalankan, kalau dinas kita tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk, kadang diberi teguran. Di dalam surah As-Sajdah ayat 21, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia ini sebelum datang azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.
untuk menegur kita oleh Allah, kadang diberikan azab yang ringan di dunia ini. Mudah-mudahan kembali sebelum datang azab yang tapi dengan azab yang kecil di dunia ini tidak mau sadar, maka siap-siaplah menunggu azab yang besar nanti di akhirat. Di dunia dapat azab, di akhirat. Dulu ada artis yang di lembah hitam penuh maksiat, lalu sakit pas 180 derajat. Insaf, sadar, taat. Siapa tuh orangnya tuh, Pak? Gito Rolis. Kan Gito Rolis itu ya. Sadarnya di waktu sakit itu. Akhirnya sakit itulah yang membawa perubahan kepada dirinya, dan kemudian dia menjadi orang taat sampai dakwah ke Sumatera Barat. Kemudian setelah kembali ke Jakarta, rupanya tidak lama sudah itu beliau meninggal. Di saat dia sudah keluar dari lembah hitam, di saat dia sudah menyadari kesalahannya, di saat dia sudah bertaubat kepada Allah, di saat dia sudah berdakwah, mudah-mudahan akhir hayatnya itu husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Nah, itu diberikan azab yang kecil di dunia ini sebagai teguran. Ternyata kamu menjalankan dinas ini tidak apa ini, sedangkan sarananya sudah kamu nikmati. Nah, Pak, diberikan. Tetapi nanti ada yang diresafel oleh Allah, ditegur tidak bisa, diapakan tidak bisa, diresafel. Coba kita lihat nih, Bu. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpakan azab di antara mereka. Jadi dinaikkan ke sana sepasang binatang-binatang, dan kemudian orang-orang soleh di semasa Nabi apa ini, Bu? Semasa Nabi. Lalu yang kafir tadi, yang fasik tadi, yang munafik tadi, yang musyrik tadi, bagaimana, Bu? Diresafel oleh Allah, ditenggelamkan dengan banjir itu. Bahkan termasuk anak Nabi Nuh, Kan'an, dan istrinya itu juga termasuk korban di situ, Bu. Kemudian sesudah itu nanti kita dinas dengan Allah, diaudit enggak, Bu? Diaudit. Sudah berapa banyak ikan yang dimakan? Sudah berapa banyak pucuk ubi? Sudah berapa banyak jariang? Ya. Ini di Australia tahu enggak orang jariang, Bu? Oh, enggak tahu. Nah, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kamu pasti ditanyai. Tidak satu dan dua ayat yang berbicara bahwa itu nanti semuanya akan ditanya. Dimintakan pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah kita. Bahkan, Ibu, ada nikmat penglihatan? Ada. Nikmat pendengaran? Semuanya nanti dimintakan pertanggungjawaban. Kama saja matoko banyak dicalian. Dan apa-apa saja yang dilihat, semuanya dipertanggungjawabkan. Karena ada aturan melihat itu, ada aturan mendengar itu. Nanti kita jelaskan di surat Al-Isra ayat 36. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini saja dulu yang kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.